Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Indriani Paujia dari Fakultas Hukum Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah tetangga satu sama lain tentang batas tanah kepemilikan yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kepastian hukum, musyawarah, dan non-litigasi. Dalam kasus ini, ada prinsip hukum yang terlibat. Yang pertama, prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum diberikan landasan bahwa setiap orang memiliki berhak atas hak miliknya berdasarkan bukti hukum yang sah seperti sertifikat tanah berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Pemerintah Badan Nasional memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Yang kedua adalah prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah ini dalam menyelesaikan sengketa hukum adat dan norma sosial menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga ada non-litigasi. Apa itu non-litigasi? Prinsip ini sebelum membawa kasus ke jalur pengadilan hukum mendorong penyelesaian alternatif seperti mediasi yang lebih cepat, murah, menjaga hubungan antar tetangga. Dalam kasus ini ada rancangan solusi praktis. Yang pertama, klarifikasi peninjauan bersama. Yang kedua, pengecekan batas tanah. Yang ketiga, mediasi. Yang keempat, penyelesaian formal. Keempat yang tadi saya sebutkan adalah salah satu contoh solusi praktis. Saya punya salah satu contoh kasus Pak Andi dan Pak Budi. Pak Budi dan Pak Andi adalah tetangga yang memiliki rumah berdampingan. Pak Budi membangun pagar baru dan memasang sekitar 1 meter ke arah tanah pihak Pak Andi. Pak Andi merasa dirugikan karena tanah tersebut adalah bagian dari tanah miliknya berdasarkan sertifikat tanahnya. Namun Pak Budi mengklaim bahwa area tersebut adalah tanahnya karena dia memasang patok sejak dulu. Di sini ada langkah penyelesaian praktis seperti musyawarah bersama. Pak Andi mengajak Pak Budi untuk berdiskusi bersama Ketua RT. Dalam diskusi keduanya diminta mengajukan dokumen kepemilikan tanah masing-masing. Yang kedua, periksa dokumen. Setelah diperiksa, sertifikat tanah Pak Andi menunjukkan bahwasannya tanah yang diklaim oleh Pak Budi memang termasuk bagian tanah milik Pak Andi. Yang ketiga, pengecekan lapangan. Ketua RT mengundang petugas BPN untuk melakukan pengukuran ulang dengan alat resmi. Hasil pengukuran membuktikan bahwa pagar baru Pak Budi memang melanggar batas tanah Pak Andi. Yang keempat yaitu mediasi. Ketua RT dan petugas BPN mediasi kedua pihak. Pak Andi diminta agar pagar tersebut dipindahkan sesuai batas tanahnya yang sah. Pak Budi akhirnya setuju untuk memindahkan pagarnya. Yang kelima yaitu penyelesaian. Pak Budi memindahkan pagar ke posisi yang benar agar kedua pihak sepakat untuk tidak memperpanjang masalah. Kesimpulan yang ada, sengketa batas tanah adalah kesimpulan yang bisa kita ambil, sengketa batas tanah adalah masalah yang umum terjadi di lingkungan masyarakat. Prinsip hukum seperti kepastian hukum, musyawarah, dan penyelesaian non-litigasi sangat penting untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Dengan pendekatan
yang transparan dan melibatkan pihak yang berwenang, konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa merusak hubungan antar tetangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.